Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Swamedikasi Obat dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Rika Octavia Magister Science, di mana pada kesempatan kali ini kami membuat video untuk memenuhi tugas mengenai pemberian informasi obat tradisional. Perkenalkan, saya Marsha Arirda dengan NIM 2100074. Saya Rahmadini dengan NIM 2100088. Saya Maulida Arini dengan NIM 2100075. Saya Nurjana dengan NIM 2100084. Selamat menyaksikan. Besok kita ada tugas nggak? Besok? Bukannya ini ya, ada nggak sih kita disuruh kemarin bikin video swamedikasi mengenai obat tradisional? Iya kan? Iya. Oh iya. Nah, ngomongin obat tradisional nih kan, kemarin pas liburan kan aku pulang ke kampung. Jadi pas di toko obat itu ada ibu-ibu mau cari obat tradisional. Kebetulan itu tuh obat batuk. Cuman aku nggak tahu karena kita kan belum belajar obat tradisional nih kan. Jadi pas pelayanan informasinya tuh cuman dikit aja, nggak sampai detail. Kalian tahu nggak? Siapa tahu kalian ada baca-baca gitu tentang obat tradisional. Kebetulan nih kita mau belajar kan. Ini tadi aku ada beli obat tradisional. Dan kebetulan obat tradisionalnya ini dia yang jenis jamu. Oh, jamu. Emangnya obat tradisional tuh ada yang beda-beda lagi ya? Sepengetahuan Marsha Marsha pernah baca obat tradisional itu dia dibagi lagi menjadi 3 golongan. Ada dari golongan jamu, OHT, sama fitofarmaka. Kalian udah pernah baca belum tentang itu? Belum sih, cuman taunya ada jamu aja. Nah, jadi kalau obat-obat tradisional itu biasanya tuh pada kemasannya tuh nanti ditandai dengan logonya masing-masing dari 3 golongan obat tadi. Ini nih contohnya. Di sini kan ada golongannya nih dari jamu. Nah, kalau jamu itu biasanya ditandai dengan logo lingkaran yang di dalamnya itu ada ranting pohon beserta daunnya. Nah, kalau dari golongan kedua itu ada dari obat herbal terstandar atau OHT. Biasanya itu ditandai dengan logo lingkaran yang di dalamnya itu ada jari-jari 3 pasang daun. Nah, yang terakhir itu ada fitofarmaka. Nah, fitofarmaka ini juga ada jari-jari daun tapi menyerupai bintang. Nah, kalian tahu nggak sih bedanya jamu, OHT sama fitofarmaka selain dari logo obatnya? Enggak. Kalau perbedaan selain logonya itu terletak pada pembuatannya atau produksinya. Kalau jamu ini dia belum diujikan secara klinis maupun praklinis. Kalian tahu nggak uji klinis sama praklinis itu apa? Belum tahu sih. Kalau uji klinis itu dia udah diujikan nih pada manusia, udah diuji cobakan kepada manusia. Kalau praklinis itu baru diuji cobakan kepada hewan. Kalau yang golongan jamu ini dia belum diujikan secara klinis maupun praklinis, tapi udah terbukti aman. Karena biasanya obat-obat dari jamu ini dia bahannya tuh dari tumbuh-tumbuhan itu, tuh dari tumbuh-tumbuhan obat atau dari bahan-bahan alam. Nah, untuk golongan kedua, OHT, itu tuh ujinya udah dilakukan secara praklinis atau udah diuji cobakan kepada hewan dan juga udah terbukti aman kalau dikonsumsi sama manusia. Yang terakhir itu ada dari golongan fitofarmaka. Nah, golongan fitofarmaka ini dari golongan obat tradisional yang udah dikenal paling aman karena dia udah diuji cobakan secara klinis maupun praklinis. Gitu sih yang Marsha tahu. Oh, terus obat tradisional ini ada nggak sih kelebihan atau kekurangannya gitu dibandingkan dengan obat yang dari bahan kimia gitu? Nah, untuk keunggulan dari obat tradisional ini kan yang seperti Marsha jelaskan tadi, obat tradisional ini berasal dari tumbuhan tanaman obat alami. Iya. Nah, untuk keunggulannya itu, efek sampingnya itu lebih sedikit gitu dibandingkan obat kimia karena berasal dari tumbuhan tanaman obat alami. Nah, selain memiliki kelebihan, ternyata obat tradisional ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya ini karena dia berasal dari tanaman obat, jadi senyawa kimia dari tanaman obat itu dikit. Jadi untuk efek farmakologi atau kerja obatnya itu agak lebih lambat dibandingkan obat kimia.
Itu aja sih kelebihan dan kekurangan dari obat tradisional ini. Oh, berarti efeknya itu lebih cepat obat yang mengandung bahan kimia daripada obat tradisional ya. Nah, tadi kan udah ada kelebihan sama kekurangannya nih. Terus untuk efek samping dari obat tradisional ini apa? Nah, kalau untuk efek samping dari obat tradisional ini sendiri, kalau sampai saat ini dia belum ada pelaporan tentang efek samping dari obat tradisional ini. Tapi walaupun ada, dia cuma hanya mual atau muntah aja, tapi dia itu tergantung dengan kondisi masing-masing pasien atau juga dosis yang kita gunakan. Jadi nanti kalau Maulid ada penyampaian informasi obat pada pasien, Maulid perlu menyampaikan efek samping dari obat tradisional ini. Karena kan nggak semua pasien itu tahu tentang efek samping dari obat-obat tradisional. Kayaknya itu aja deh sebagian kecil informasi mengenai obat tradisional yang kita tahu ya. Pastinya informasi mengenai obat-obat tradisional itu pasti lebih banyak lagi. Tapi yang kita tahu baru segitu. Jadi kita masih perlu belajar lagi tentang obat tradisional supaya nanti kalau misalnya pasien mintanya obat tradisional, kita tahu nih informasi apa aja yang mau kita sampaikan ke pasiennya dan tahu apa bedanya obat-obat tradisional sama obat-obat yang mengandung bahan kimia. Oh, jadi gitu. Makasih ya. Nanti kalau misalnya ada pasien datang lagi nih, mau beli obat tradisional, sedikit banyaknya udah tahu apa itu obat tradisional, pembagian obat tradisional, sama kelebihan dan kekurangannya, serta efek samping dari obat tradisional. Kayaknya kita harus lebih banyak lagi baca tentang obat tradisional. Makasih semuanya. Sama-sama. Sekian video informasi obat tradisional dari kelompok 6. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.